perlunya riset dan eksplorasi luar angkasa bagi kehidupan manusia jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri dan teman-teman peserta yang saya muliakan. Nama saya Nabilah Kurniati Ardiantika sebagai pembicara pertama dari tim Afirmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyatakan sanggahan dan argumen saya mengapa saya sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian yang berkaitan dengan alien. Baik, sebelum itu saya akan menyanggah terlebih dahulu pernyataan yang diberikan oleh pembicara pertama dari tim Afirmasi yang menyatakan bahwa penelitian atau proyek ini tidak memiliki keuntungan yang konkret dan tidak memiliki tujuan yang baik bagi halayak ramai. Namun, pada faktanya, tidak selamanya proyek ini tidak memiliki bukti yang nyata, yang mana banyak sekali manfaat-manfaat yang telah kita rasakan bersama, bahwa Galactic Zoo ini sendiri memiliki orientasi yang cukup luas, seperti contohnya penelitian luar angkasa, yang mana menurut infoastronomy.com, penelitian ini telah dapat menemukan obat anti kanker dari sel luar angkasa yang rusak. Ini membuktikan bahwa argumen yang diberikan oleh pembicara pertama dari tim Afirmasi tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Kemudian dikatakan juga bahwa pendanaan bagi penelitian ini diambil dari pajak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap yang dilakukan ataupun proyek-proyek yang terjadi itu tentu melalui persetujuan pemerintah. Tidak mungkin pemerintah menyetujui apabila estimasi dari proyek ini diambil dari kepentingan-kepentingan yang lain. Tentu ini semua sudah dibagi rata dan sudah dipikirkan oleh matang-matang oleh pemerintah bahwa proyek ini memiliki pendanaan atau estimasi biaya tersendiri, sehingga kita tidak perlu khawatir mengenai pendanaan yang diberikan kepada proyek ini. Baik, selanjutnya dari mosi yang disampaikan, yang diberikan, saya dapat menarik dua kata kunci dasar. Yang pertama adalah Galactic Zoo. Galactic Zoo ini sendiri merupakan proyek astronomi yang mengajak orang untuk membantu dalam mengklasifikasi morfologi sejumlah bagian dari galaksi, yang mana hal ini dengan tujuan membantu dalam penelitian ilmiah. Kemudian yang kedua adalah penelitian alien. Alien di sini adalah merupakan makhluk asing yang dalam hal ini merupakan fokus penelitian terhadap apa yang dilakukan. Baik, sebelum saya masuk ke dalam argumen saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memperdebatkan mosi kali ini. Dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kemudian akhir-akhir ini banyaknya desas-desus yang terdengar di antar warga masyarakat bahwa apa sih gunanya kita untuk mengeksplorasi luar angkasa? Apa sih gunanya kita mengetahui bahwa alien itu benar-benar ada atau tidak? Apa sih gunanya kita untuk menyetujui adanya proyek penelitian Galactic Zoo ini sendiri dengan menggunakan estimasi biaya sebesar 300 juta? Sehingga banyak sekali masyarakat yang kurang setuju, tetapi ada pula masyarakat yang setuju akan hal ini dengan alasan mereka masing-masing. Kemudian saya akan masuk ke dalam argumen. Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi kali ini dengan alasan yang pertama. Kita harus melihat perkembangan dunia ke depannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semakin bertambahnya waktu, seiring berjalannya waktu, dunia kita terus berkembang. Kemudian teknologi kita juga turut berkembang. Nah, perkembangan dunia ini tidak bisa terlepas dari perkembangan luar angkasa, yang mana banyak sekali hasil-hasil ataupun produk-produk yang dapat kita ambil sebagai contoh perkembangan teknologi yang merupakan hasil dari penelitian luar angkasa. Contohnya apa? Contohnya merupakan penyedot debu portable yang merupakan hasil nyata atau hasil real dari proses eksplorasi luar angkasa atau penelitian luar angkasa. Kemudian yang selanjutnya, proses-proses alamiah yang tidak bisa kita lepaskan hubungan antara dunia dan bumi dan luar angkasa ini sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa perkembangan dunia ini tentu tidak bisa terlepas dari perkembangan luar angkasa. Oleh karena itu diperlukan kita untuk mengetahui apa sih manfaat dari eksplorasi luar angkasa yang kita lakukan, apa sih manfaat dari penelitian yang kita lakukan, yang tentunya hal-hal ini memiliki banyak sekali manfaat
yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan luar angkasa dan dunia ini sendiri. Nah, dari argumen-argumen yang telah saya sampaikan, saya dapat menarik solusi bahwa kita seharusnya lebih meningkatkan proyek penelitian ini dengan diterapkan dan dengan memberikan dan menerapkan manfaat-manfaat yang nyata dan realistik bagi kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi bahwa proyek ini merupakan proyek yang tanpa hasil atau proyek yang sia-sia dengan estimasi biaya yang cukup besar, karena pada nantinya mereka akan mengetahui manfaat dari proyek ini sendiri bagi kehidupan mereka di jangka waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita tidak harus menghentikan semua proyek penelitian yang terkait dengan alien, tetapi kita seharusnya lebih bisa memaksimalkan proyek-proyek penelitian tentang alien. Misalnya, kita bisa menekan dana dengan menggunakan alat-alat pantau dari dalam, alat-alat pantau jauh dalam kata lain. Oleh karena itu, dana-dana yang digunakan bisa diminimalisir, kemudian hasil-hasilnya juga bisa kita optimalkan dengan baik. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik dari argumen yang telah saya sampaikan bahwa yang pertama, saya tidak setuju dengan mosi kali ini dengan dua alasan utama. Yang pertama, perkembangan dunia itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan luar angkasa, dan yang kedua, faktor-faktor alami yang di dunia yang tentunya tidak dapat pula dilepaskan dari perkembangan-perkembangan yang ada di luar angkasa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.